di sini saya akan membahas tema pendalaman APP. APP bukan hanya kegiatan yang rutin kita lakukan tiap tahun, tapi APP merupakan momen penting yang mengingatkan kita kembali bagaimana kita menjalani iman kita. Nah, tema APP pada tahun ini adalah umat Katolik berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Melalui tema ini, kita diajak untuk belajar peka terhadap Tuhan dan sesama, saling menguatkan dalam perjalanan iman, serta berani menunjukkan iman melalui tindak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan membahas 4 tema sub APP yang saling berhubungan dan juga mengajak umat untuk dapat menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam gereja, keluarga, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Pada tema yang pertama ini adalah umat Katolik meningkatkan persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian kepada sesama. Tema ini mengajarkan kita supaya kita lebih memperkuat hidup kita dalam kebersamaan dan kepeduli kepada sesama. Pada Injil Yohanes 15 ayat 5-12, Yesus mengajarkan kita bahwa ialah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Yang artinya, kita harus hidup di dalam Dia supaya kita berbuah. Persekutuan berarti hidup dalam kasih. Kebersamaan tidak hanya sekedar dalam perkumpulan, tapi saling membantu, saling mengasihi. Kasih itu lahir dari persekutuan yang kuat dan sukacita dalam hidup bersama. Yang saya lihat dalam umat Santo Bonaventura lingkungannya, umat di sana sudah mulai hidup bersekutu dan peduli kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Umat Santo Bonaventura sudah menjalankan pada tema yang pertama ini walaupun belum semua yang melakukannya. Nah, pada tema yang kedua ini adalah umat Katolik meningkatkan pewartaan dengan dialog dan kesaksian kontekstual. Dalam tema ini, umat diajak untuk mewartakan Injil dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menghargai, berdialog, dan menjadi saksi Tuhan di tengah masyarakat. Dalam Injil Matius 28 ayat 16-20, Yesus mengutus murid-Nya ke seluruh dunia untuk menjadikan seluruh bangsa murid-murid-Nya dengan perintah mewartakan, membaptis, dan mengajarkan, serta Yesus menegaskan bahwa Yesus akan menyertai seluruh bangsa sampai akhir zaman. Pewartaan ini bukan hanya tugas para rasul, tetapi juga tugas kita sebagai umat beriman. Dalam lingkungan Bonaventura, saya melihat bahwa sebagian atau rata-rata umatnya sudah menjadi pewarta di tengah masyarakat, baik itu di dalam lingkungan masyarakat, sekolah, atau dalam gereja, karena mereka sudah aktif dalam lingkungan menggereja. Nah, pada tema yang ketiga ini adalah umat Katolik meningkatkan perwujudan liturgis sebagai wajah gereja. Nah, di sini umat diajak untuk lebih aktif dalam liturgi, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya gereja benar-benar menjadi tempat kita berjumpaan dengan Allah. Dalam Injil Lukas 19 ayat 45-48, Yesus menegaskan bahwa gereja adalah tempat berdoa dan mendengarkan sabdanya. Hal ini mengingatkan kita bahwa liturgi adalah perjumpaan kita dengan Tuhan di mana umat dipanggil mendengarkan, berdoa, dan terlibat secara aktif. Namun yang saya lihat dalam lingkungan atau umat sekarang, banyak umat yang hanya fokus dengan kehidupan atau dunia mereka sendiri, seperti bermain handphone saat ibadah atau berbicara dengan teman. Nah, melalui tema ini, kita diajak untuk lebih serius dalam mengikuti atau terlibat aktif dalam liturgi atau kehidupan bergereja. Nah, pada tema keempat, umat Katolik meningkatkan perwujudan cinta yang inklusif dan sinodal. Tema ini mengajak umat memiliki kasih yang terbuka bagi semua orang, peduli terhadap sesama, dan berjalan bersama dengan semangat persatuan.
Dalam Injil Markus 7 ayat 24-30, perempuan Syrofanesia menunjukkan iman yang teguh sehingga Tuhan mengabulkan permohonannya. Hal ini menegaskan bahwa kasih Tuhan terbuka bagi semua orang tanpa membedakan. Karena itu, umat Katolik dipanggil untuk saling menerima, peduli, hidup dalam kebersamaan, serta berjalan dalam semangat saling mendengarkan. Sebagian umat sudah mulai menunjukkan sifat saling terbuka dan peduli dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga yang kurang terbuka dan belum sepenuhnya menerima perbedaan. Karena itu, umat Katolik harus perlu belajar untuk saling menghargai, peduli, membangun kebersamaan tanpa membeda-bedakan. Nah, selama saya mengikuti pendalaman APP di lingkungan Santo Bonaventura, saya melihat bahwa fasilitatornya sudah menyampaikan materi dengan baik dan teraraf. Dan juga, fasilitatornya dapat menghubungkan keempat materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari bagi umat dalam lingkungan Santo Bonaventura. Dan mereka juga dapat lebih mudah memahami dan merefleksikan pengalaman hidup mereka masing-masing. Dalam bacaan Injil atau perikop kitab suci, mereka sudah menyampaikannya dengan bahasa yang sangat sederhana namun mendalam sehingga umat lebih mudah memahami tersebut. Fasilitator juga memberikan waktu atau memberikan kesempatan kepada umat untuk membagi pengalaman atau sharing pengalaman. Tapi ada beberapa umat yang tidak mau atau tidak mau menseringkan pengalaman mereka. Di sini saya menegaskan atau memberikan saran kepada fasilitator supaya menggunakan metode yang lebih interaktif agar seluruh umat dapat terlibat dalam proses sharing atau refleksi. Melalui 4 subtema dalam APP 2026 ini ditegaskan bahwa kita harus mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari, persekutuan, pewartaan, liturgi, kasih merupakan satu kesatuan dalam kehidupan umat Katolik. Nah, di sini kita juga diajak untuk membangun sikap peduli dan saling memperhatikan dalam kebersamaan dan juga lebih aktif dalam hidup menggereja. Kedua, membuka diri dan menghargai perbedaan tanpa menghakimi mereka. Yang ketiga, mewartakan sabda Allah dalam kehidupan atau melakukan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, kita dapat melakukan tema APP ini dengan baik dan juga menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Penutup, dapat kita sadari bahwa iman tidak hanya diucapkan saja, tapi kita harus melakukan tindak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena persekutuan, pewartaan, iman, liturgi merupakan satu kesatuan yang harus kita hidupi bersama. Nah, semoga dalam tema APP 2026 ini kita semakin bertumbuh dalam iman dan mampu menghidupi dalam kehidupan bersama melalui doa dan tindakan nyata. Terima kasih semua. Bye-bye.